Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Apa kabar Anda semuanya? Umi ucapkan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya kesehatan dan diberikannya kemudahan di dalam menuntut ilmu. Baiklah Ananda, kita masih belajar matematika dengan Umi Lina, masih materi tentang garis dan sudut. Kali ini materi kita adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Lihat Nanda, kita lihat materi ini adalah tengok sudut-sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, perhatikan gambar ini. Ini ada garis P dan garis Q. Garis ini adalah sejajar, ini sejajar. Dipotong oleh garis lain, garis mana? Garis A. Maka ada banyak terjadi sudut di situ. Ini sudut, ini sudut. Sudut apa ini? Ini ada sudut P, berarti garis P, P1, P2, P3, P4. Berarti ada sudut yang terjadi, 4 sudut yang terjadi di sini. Ini ada garis Q, ada berapa sudut yang terjadi? Juga ada 4, ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, ini ada namanya. Apa nama sudut yang terjadi dari sudut ini? Apabila sudut ini dua garis yang sejajar dipotong akan menghasilkan 5 sudut. 5 nama sudut. Yang pertama yaitu sudut sehadap. Yang kedua sudut dalam berseberangan. Yang ketiga sudut luar berseberangan. Dan yang keempat sudut dalam sepihak. Yang kelima sudut luar sepihak. Nah, inilah sudut yang terjadi akibat garis sejajar dipotong oleh garis lain. Kita lihat yang pertama, yaitu sudut sehadap. Perhatikan gambar ini. Ini ada garis P, ada garis Q. P ini ada 4 sudut, P1, P2, P3, P4. Q ini ada 4 sudut, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, sudut ini, tengok, sudut-sudut sehadap sama besar. Konsepnya adalah sudut-sudut sehadap. Mana sudut sehadap itu? Lihat, P1 dengan Q1. Ini namanya sudut sehadap. Sehadap kemana? Kehadap ke atas. Jadi sehadap itu namanya kehadap ke atas. Nah, jadi P1 dengan Q1 namanya sudut sehadap. Apalagi sudut sehadap, masih ada nggak namanya sudut sehadap di sini? Ada. Mana sudut P2 dengan Q2. Mana P2? Ini P2 dengan Q2 sama-sama sehadap ini. Iya, sehadap, sama-sama sehadap ke atas, menghadap ke atas, kan gitu. Berarti ini sebelah kirinya, ini sebelah kanannya. Berarti ini sehadap, sama-sama sehadap menghadap ke atas. Nah, sudut berapa lagi? P3 dengan berapa? Q3. Nih, menghadap ke bawah. Iya, berarti ini. Ada lagi, ada P4 dengan Q4. Nih, berarti sudutnya yang terjadi ada 4, yaitu P1 dengan Q1. P2 dengan Q2. P3 dengan Q3. P4 dengan Q4. Itulah sudut-sudut yang sehadap. Paham dulu ya Nanda ya. Jadi konsepnya bagaimana? Kalau sudut sehadap itu sama besar. Jadi kalau ini 100, ini 100. Ini tadi kalau ini 30, ini 30. Jadi sama dia konsepnya. Sama besar ya Nanda. Paham ya Nanda ya? Kita masuk kepada yang kedua, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan itu gimana? Nah, lihat. Di dalam garis, ini ada garis P, ada garis Q. Di dalam garisnya yang mana? Di dalam garis yaitu sudut P3 dan Q1. Ini dalam garis, tapi nyebrang, ada kiri, ada kanan. Maka namanya sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Pahami dalam garis, di dalam ini garis P, ini garis Q. Di dalam garis, tapi nyebrang, ada kiri ke kanan, kanan ke kiri.
Apa konsepnya? Sama besar. Kita lihat. Sudut P3 dalam berseberangan dengan Q1. P3 dalam seberangan dengan Q1. Masih adakah lagi? Ada. Sudut berapa? P4. Dalam garis P4 kan? Berseberangan dengan mana? Q2. Nah, berarti sudut yang terjadi dua, yaitu P3 dengan Q1 dan P4 dengan Q2. Itulah sudut-sudut dalam berseberangan. Konsepnya sama besar ya Nanda. Ya. Kita lihat konsep yang ketiga. Apa? Sudut. Sudut luar berseberangan. Mana sudut luar berseberangan itu? Nah, lihat. Mana? Ini garis P, ini garis Q. Luar berarti di luar garis. Berseberangan berarti dari kiri ke kanan. Mana luar garis itu ada P1 dan P2. Di yang garis bawah ini di luarnya mana? Ada Q3, ada Q4. Berarti mana sudut P1 luar berseberangan di luar garis tapi nyebrang dengan berapa? Q3. Dengan Q3. Berarti sudut P1 luar berseberangan dengan Q3. Mana lagi? Sudut P2 luar berseberangan dengan sudut Q4. Bagaimana konsepnya? Sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Nah, lihat di luar seberangan sama besar. Iya. Jadi kalau dia sama besar berapa? Kalau ini misalnya ini 120, ini juga 120. Paham ya Ananda ya? Oke. Kemudian kita lihat contoh. Contoh, ini ada satu buah soal. Lihat, ini ada garis A dan garis B dipotong oleh garis lain. Berarti ada berapa sudut yang terjadi? 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3, 4 ini. Berarti lihat. Tentukanlah besar B1. Mana B1? Ini. B1 ya. Berarti B1. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita lihat ya Nanda ya. Lihat, B1 berarti besarnya berapa? Kalau ya ini. Ini kalau ini tadi sudut sama A1 dengan B1. A1 100. Berarti B1 berapa? Nih. Sudut ini atau sama dengan ini sudut apa namanya Nanda tadi? Yaitu sudut sehadap nih. B1 dan A1 sudut sehadap. Konsep sudut sehadap tadi apa Nanda? Bahwa konsep sudut sehadap adalah sama besar. Ingat, sudut ini dengan sini sehadap, berarti sama besar. Berarti berapa jumlahnya? Kalau ini 100, berarti ini juga 100. Berarti B1 100, A1 juga 100. Maka konsep ini adalah konsep sehadap. Berapa? 100. Nah, paham ya Ananda? Terus yang kedua apa katanya? Sudut B3. B3 mana? Ini B3. B3 ini ya. Oke. B3 coba tengok. B3 ini di mana sama dengan ini? Ini dengan ini sudut apa namanya? Di luar garis tapi nyebrang. Berarti sudut apa? Sudut luar berseberangan. Di luar garis. Ini dengan ini di luar garis. Tapi nyebrang. Kiri dengan kanan. Maka sudut A1 dengan B3 namanya adalah sudut luar berseberangan. Bagaimana sudut luar berseberangan konsepnya? Tadi yaitu sudut luar berseberangan juga sama besar. Nah, maka kalau ini 100, ini juga 100. Nah, paham ya Ananda ya? Jadi sudutnya sama besarnya. Kenapa? Tapi alasannya beda. Kalau yang pertama alasannya sehadap. Alasan yang kedua apa? Luar berseberangan. Berarti sama besar. Iya, sama-sama 110. Udah? Pertanyaan yang ketiga, apa katanya? Pertanyaan yang ketiga. Tentukanlah besar A4. Sudut A4 mana? Ini. Nah, berarti sudut ini dengan ini. Sudut apa namanya ini Nanda? Kalau tadi namanya sudut berpelurus. Kan ini lurus. Nah, ini kemarin kan lurus. Jadi sudut berpelurus tadi bagaimana konsepnya? Kalau dijumlahkan 180. Kalau dijumlahkan 180. Berarti A4. Nah, ini A4. 180 tadi dijumlahkan. Jadi 180 dikurang 110.
Kalau ini tambah sudut ini 180. Berarti A4 sama dengan 180 kurang 110. Kenapa? Ini 110. Alasannya tadi apa? Karena berpelurus. Kurangkanlah 180 kurang 110, maka sudut A4 adalah 70. Maka besar sudut A4 ini adalah 70. Kemudian sudut yang B2. Mana B2? Nah, ini B2. Nah, B2 ini berapa ya? B2, Ananda, gimana ya cara menjawabnya Umi kalau ini? Ya tengoklah tadi kan sudut A4 dapat. Berarti dengan B2 apa? Nah, apa alasannya? Sudut dalam berseberangan. Kan di dalam garis, ini garis. Dalam garis, iya, tapi nyebrang antara kiri dengan kanan. Namanya sudut apa? Sudut dalam berseberangan. Sudut dalam seberangan apa konsepnya tadi Ananda? Sama besar, maka sudut daripada B2 adalah 70. B2 sama dengan A4. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Dalam seberangan berarti bagaimana? Sudutnya apa? Sama besar konsepnya tadi kan? Ya udah ini 70, langsung buat 70. Pahami Ananda ya untuk menerapkan sudut-sudut yang berada pada garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Oke, kalau gitu kita masuk pada contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Lihat, ini ada garis. Udah, yang membentuk seperti jajar genjang, tapi ini ada A, B, E. Kemudian ada D, C, F. Ini garisnya sejajar. Akan membentuk sudut. Ini ada sudut, ini ada sudut, ada sudut. Pertanyaannya, besar sudut CBE. CBE berarti ini yang ditanya ya Ananda. Oke. Besar sudut FDC. FDC berarti ini sudut yang ditanya. Ananda, kita masuk kepada konsep yang tadi. Konsep yang kita pelajari, kira-kira kemana melangkahnya gitu ya. Kalau ini yang ditanya, maka berarti sudutnya apa? Ini dengan ini, coba ini tengok ada garis nggak sejajar? Iya, berarti ini garis sejajar. Kalau udah garis sejajar, pakailah konsep apa? Konsep yang sudah kita pelajari, yang barusan dijelaskan tadi apa? Kira-kira kalau ini dengan ini hubungannya sudut apa itu ya? Oh, ini kan sama-sama ngadap ke kiri, berarti apa? Sudut sehadap. Sudut sehadap bagaimana? Konsepnya apa? Sehadap itu sama besar. Kalau ini 75, berarti ini 75. Maka kita lihat. Sudut CBE dan sudut DAB adalah berapa ini Nanda? Sehadap. Berarti berapa? 75 derajat. Berarti ini sama 75 derajat. Kemudian ini apa? Ini berapa besarnya? Sudut ini BFDC. Kalau ini 75, ini tengok ini ada garis sejajar kan? Berarti sehadap. Ini dengan ini apa? Ngadap ke atas. Sama-sama sehadap berapa? Berarti ini 75 juga. Nah, kalau ini udah 75 berarti ini juga 75. Jadi paham ya Menanda menerapkan kepada materinya? Nah, oke. Kalau udah paham kita masuk kepada soal. Baiklah Ananda, inilah soal kita. Kamu kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Ini ada besar sudut ya, yang ditanya adalah ini besar sudut P1, ini garis P, L1 ada M, L1 mana? Ini L2, L3, M1, M2, M3, ini M4. Ditanya adalah tentukanlah besar L1. L1 berapa? Ini L1. L2 ini M4. Kemudian ini. Kemudian pertanyaan nomor 2. Ini dijawabnya pakai konsep ya Ananda. Apabila kamu apa alasannya? Oh, sebabnya ini, besarnya ini. Pakai alasan tadi yang sudah dipelajarkan. Kemudian yang kedua, ini ada garis P, garis Q dipotong oleh garis S. L, tentukanlah nilai X. Mana nilai Y dan nilai X? Mana X? Ini. Mana Y? Berapa besarnya ini sudut? Carilah dengan konsep yang sudah kita pelajari. Baiklah Ananda, sampai sini materi kita. Kami berharap kamu paham dan kamu kerjakan dengan sebaik-baik mungkin.
Sampai di sini pertemuan kita. Umi ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.